Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran IPS hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah agar apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti dan bisa mendapatkan keberkahan ilmu yang diberikan, serta semuanya yang ikut pembelajaran hari ini bisa semangat terus, prestasinya bisa meningkat, dan bisa lebih baik lagi di semester 2 ini. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. Ya, sudah berusaha kita mulai. Kita buka halaman 146. Atau enggak langsung aja ke halaman 148. Sebentar, Ibu share screen dulu. Sudah dibuka? Kita ini aja nggak usah di-mute, nggak apa-apa kok. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan. Ya, kita bahas tentang pelaku ekonomi. Sebelumnya kelas 7 sudah pernah dipelajari belum oleh Pak Syarif ada tentang kegiatan ekonomi atau pelaku ekonomi? Sudah pernah dipelajari kelas 7? Apa ya? Udah belum? Ya, pernah nggak Selvina? Bentar bos, saya lupa. Pernah dipelajari nggak Selvina? Yang kayak penyalur gitu-gitu ya, Bu? Iya, kayak ada apa nih? Kayak produksi, distribusi. Oh, yang jualan-jualan, yang jualan-jualan ya? Ada. Iya, itu kita akan bahas kalau kemarin itu tentang kegiatan ekonominya. Nah, sekarang tentang pelaku ekonomi. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang pengertian pelaku ekonomi. Ada di halaman 148. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada seseorang yang sedang belanja. Di sini ada seseorang yang sedang apa nih? Gambar keduanya. Memproduksi atau apa ya, sih? Sedang membuat hasil atau memproduksi. Iya, membuat. Ya, memproduksi barang. Kalau Pertamina ini apa maksudnya? Bentuk perusahaan. Mendistribusi. Iya, bentuk perusahaan misalnya. Terus ada yang terakhir itu kegiatan ekspor dan impor. Biasanya dilakukan oleh masyarakat luar negeri. Nah, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pengertian pelaku ekonominya nih. Ada di halaman 148, barisan ketiga. Itu kalian bisa kasih tanda. Atau kalian bisa garisin. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Yaitu ada 3, produksi, konsumsi, dan distribusi. Coba di sini ada yang tahu pengertian dari produksi? Ibu kasih poin 3. Ada yang mau jawab? Secara singkat atau apanya, Bu? Pengertiannya secara singkat aja nggak apa-apa. Pakai bahasa kamu sendiri. Produksi ya, Bu? Produksi membuat. Aru, Bu. Produksi adalah suatu barang. Iya, Ahru coba dulu Ahru. Produksi? Suatu kegiatan yang untuk menghasilkan barang. Menghasilkan suatu barang, ya Ahru. Terus tadi siapa lagi yang mau jawab? Selvina ya? Iya. Konsumsi, Selvina. Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai barang. Nah, nilai guna suatu barang. Berarti Selvina. Tadi siapa lagi? Dava. Distribusi. Enggak, Bu, nggak jadi, Dok. Jadi, Bu, saya. Lanjut aja, Bu. Saya ngeri salah. Ya nggak apa-apa. Distribusi itu yang mengirim bukan sih, Bu? Iya, mengirim atau pemasaran ya, Bu? Menyalurkan. Ya, itu siapa yang jawab? Banyu. Coba Banyu. Distribusi, Bu. Udah. Distribusi adalah orang yang menyalurkan barang produsen kepada konsumen. Nah, ya. Suatu bukan orangnya, kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, kalau produksi, konsumsi, distribusi itu namanya kegiatan ekonomi.
Kalau pelakunya berarti produsen, konsumen, dan distributor. Ya, jadi kalau kegiatannya itu produksi, konsumsi, distribusi. Kalau pelakunya, kalau misalnya orangnya itu produsen, konsumen, dan distributor. Nah, selanjutnya, bentar. Oh, nggak bisa. Nah, nih, itu nanti kalian bisa baca lagi ya. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa. Kalau konsumsi, menghabiskan atau menggunakan nilai. Nah, kalau distribusi itu menyalurkannya dari produsen ke konsumen. Nah, selanjutnya kita bahas pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi di sini ada 4. Nah, kalau tadi kan kegiatan ekonomi. Kalau di sini pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen atau keluarga yang kita sering sebut dengan RTK. Nih, bacanya RTK. Yang kedua, rumah tangga produsen atau disebut dengan RTP. Nah, rumah tangga produsen ini biasanya ke perusahaan. Selanjutnya, rumah tangga negara atau pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Jadi ingat nih, pelaku ekonomi ini ada 4. RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Itu kalian bisa lihat di halaman 148 ataupun halaman 149. Nah, langsung aja ya. Yang pertama kita akan bahas tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, yang pertama bahasnya tentang RTK-nya dulu nih, tentang rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Ada di halaman 149. Nah, RTK ini merupakan atau penyedia jasa yang memiliki faktor produksi tanah, penyedia lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Jadi ingat ya, kalau RTK ini penyedia jasa yang berupa itu faktor produksinya berupa tanah, penyedia lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Nah, sedangkan RTK ini merupakan unit terkecil dari keempat tadi tuh, dari keempat pelaku ekonomi, dia paling terkecilnya, bagian yang paling terkecil. Karena hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, dari keempat pelaku tersebut, yang paling kecil itu rumah tangga, keluarga, atau konsumen. Nah, selanjutnya, tujuannya itu apa? Tujuan RTK ini untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bertahan hidup. Perannya, di sini RTK punya 3 peran, sebagai konsumen, sebagai produsen, penyedia faktor produksi sama dengan produsen, dan sebagai distributor. Nah, jenisnya, jenis yang diterima, jenis atau pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Ngelek ya? Nah, coba di sini lihat halaman 149 yang bawah. Jadi RTK itu punya pendapatan yang dari hasil produksi, yaitu ada 4. Pertama ada upah, yang kedua ada sewa atau rent, yang ketiga ada bunga, yang keempat ada laba. Nah, inti dari keempat tersebut nih, kalau upah itu merupakan dari kita mengorbankan tenaga. Jadi kalau seseorang yang mengorbankan atau menggunakan tenaganya itu akan menghasilkan upah. Ya. Kalau misalnya sewa, itu dia misalnya menyewakan tanah atau bangunan. Kalau bunga, meminjamkan modal. Jadi kalau seseorang yang meminjamkan modal untuk faktor produksi dari RTK itu, dia menghasilkan atau imbalan jasanya berupa bunga. Terus laba. Laba itu jika mengorbankan pikiran, tenaga, dan keahlian. Paham gak nih sampai sini? Jadi seseorang itu, ini jadi beda-beda nih. Kalau misalnya dia upah, berarti dia menggunakan tenaganya. Balasan jasanya itu berupa upah atau gaji. Misalnya seseorang karyawan. Nah, karyawan itu kan dia bekerja untuk perusahaan. Nah, dia kan mengorbankan tenaga. Dia mendapatkan gaji atau upah. Nah, kalau sewa misalnya seperti misalnya nih Dava punya rumah. Nah, rumahnya itu disewakan untuk perkantoran kecil menengah gitu. Nah, itu Dava itu akan menghasilkan imbalan jasanya itu berupa sewa, hasil sewanya.
Nah, kalau bunga itu seseorang yang meminjamkan modalnya untuk usaha. Nah, itu biasanya pakai di bank-bank kayak gitu. Atau juga ini bisa kan karena dalam unit keluarga. Kalau keuntungan misalnya dia dagang, ya kan? Dagang terus kayak punya usaha, yaitu akan menghasilkan laba atau keuntungan. Paham sampai sini? Aru jangan nyanyi. Ya Allah. Paham sampai sini? Weh, dari mana Aru, weh? Paham, Bu. Kecepatan nggak Aru dari jelasinnya? Kecepatan nggak ngejelasinnya? Enggak, Bu. Oke, lanjut ya. Enggak. Di sini ada usaha, ada di halaman 150. Kalian bisa buka halaman 150. Usaha yang dilakukan rumah tangga keluarga ini untuk memperoleh penghasilan dari mana sih? Ada 3. Dari usaha sendiri, ada bekerja pada pihak lain, dan ada menyewakan faktor produksi. Nah, kalau usaha sendiri tuh contohnya kayak berdagang, bertani. Nah, hasil yang diperoleh dari usaha sendiri pasti kan keuntungan atau laba atau profit. Kalau bekerja kepada orang lain, contohnya itu karyawan. Yang diperoleh itu upah atau gaji. Kalau menyewakan faktor produksi, contohnya menyewakan rumah, tanah, dan kendaraan, ya kan? Itu juga bisa nih, misalnya berpergian menyewakan transportasi. Itu yang akan diperoleh itu adalah uang sewa. Nah, ini ingat ya, kalau usaha sendiri itu keuntungan, kalau bekerja pada orang lain atau perusahaan itu berupanya gaji. Kalau misalnya menyewakan faktor produksi berarti uang sewa. Dah? Jadi ingatnya itu contohnya apa, yang diperolehnya apa dari usaha-usaha itu sendiri. Nah, selanjutnya yang baru join bisa absen ya lewat kolom chat. Nah, selanjutnya peran rumah tangga konsumen. Nah, tadi kan perannya itu ada yang paling bawah tuh di atas gambar. Ada 3 sebagai pemakai atau konsumen barang yang jasa dihasilkan perusahaan. Kedua sebagai pemasok faktor produksi untuk rumah tangga perusahaan. Dan yang ketiga rumah tangga keluarga sebagai distributor. Contohnya misalnya di sini ada siapa nih? Kalau misalnya nih kita belanja di swalayan, berarti kan kita itu jatuhnya itu RTK. RTK-nya itu berarti menghabiskan atau sebagai konsumen untuk membeli itu barang-barang dari perusahaan. Kalau misalnya faktor produksi untuk rumah tangga perusahaan itu ada 4. Ada di halaman 151, ada faktor produksi alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Dan yang terakhir sebagai distributor. Nah, di sini yang akan kita bahas lebih mendetail itu yang kedua. Nah, yang kedua tentang faktor produksi alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Nah, kita bahas lanjut. Nah, faktor produksi alam ini contohnya di sini barang tambang, yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Misalnya nih lebih ke ada kepedesaan misalnya. Kepedesaan kan ada beberapa orang yang mempunyai lahannya kan. Nah, orang-orang yang mempunyai lahan itu menjadikan produksi alamnya sebagai salah satu faktor produksinya. Nih, jadi pemilik lahan itu perannya sebagai pemasok faktor produksi alam kepada perusahaan. Jadi ada beberapa orang misalnya yang punya lahan atau yang berkaitan dengan produksi alam itu bisa memproduksinya untuk ke perusahaan. Nah, selanjutnya contohnya seperti tanah, barang atau barang tambang ataupun lainnya. Balas jasanya ini. Nah, kalau misalnya RTK, rumah tangga keluarga, dia punya tanah, dia punya barang tambang atau penyedia lahan, berarti balas jasanya itu yang akan diterima dari perusahaan berupa sewa. Paham nggak? Ini Ibu akan maksudnya menjelaskan antara RTK dengan RTP. Jadi misalnya di sini Ahru tadi dibilang Ahru punya lahan. Punya lahan, dia menyewakan ke perusahaan. Berarti kan
Ahru ini sebagai RTK kan, rumah tangga konsumen atau keluarga. Nah, dia menyewakan barangnya itu ke perusahaan, ke RTP. Berarti nanti Ahru memberikan tanahnya ke RTP atau perusahaan, dan Ahru akan menerima dari perusahaan itu berupa uang sewa atau uang rent. Ya, paham nggak sampai sini? Paham kira-kira sampai sini? Paham. Nah, ya. Paham, Bu. Selanjutnya yang kedua yaitu sebentar. Yang baru join silahkan chat absen. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal itu nggak hanya tentang uang, tapi juga bisa seperti barang-barang jasa lainnya. Tuh, uang dan semua alat. Misalnya kalau misalnya memproduksi suatu barang kan nggak hanya butuh modal, tapi butuh alat-alat, ya kan? Jadi nggak hanya memberi modal, tetapi bisa memberikan uang, memberikan modal berupa alat-alat produksi. Nah, balas jasanya dari modal ini, balas jasanya yaitu bunga. Jadi seseorang yang punya modal, investor-investor, ya kan, RTK nih, RTK punya modal untuk perusahaan. Nah, perusahaan itu akan balasnya dengan bunga. Nah, kalau tadi faktor alam, balasnya dengan apa tadi? Sewa, uang sewa. Kalau modal, balasnya dengan bunga. Nah, yang ketiga, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi insani atau faktor produksi yang berasal dari manusia juga, yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Nah, balas jasanya itu berupa gaji atau upah. Berupa gaji atau upah. Pengelompokan tenaga kerja menurut kualitasnya ada 3. Kalian bisa buka halaman 152. Halaman 152. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yang kedua ada tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga ada tenaga kerja tidak terlatih dan terdidik. Coba di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan, apa sih tenaga kerja terdidik itu? Yang dimaksud tenaga kerja terdidik apa? Coba yang jawab selain yang tadi ya. Tenaga kerja yang menempuh pendidikan. Itu siapa tuh yang jawab? Cika? Cika. Iya. Ya, Cika. Tenaga kerja yang menempuh pendidikan. Itu contohnya apa, Cika? Dokter. Dokter. Terus apa lagi? Guru. Ya, benar. Kata Cika benar tuh. Tenaga kerja terdidik itu tenaga yang mempunyai pendidikan tertentu, yang punya pendidikannya menempuh jalur pendidikan tinggi, misalnya S1, S2, atau S3, dan sekolah-sekolah menengah atau pendidikan. Nah, tapi itu lebih ke S1 atau S2. Selanjutnya coba siapa mau jawab lagi? Tenaga kerja terlatih. Nawal, ayo Nawal. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman. Nah, berdasarkan pengalaman atau berdasarkan keahlian atau keterampilan. Contohnya? Contohnya supir. Terus apa lagi? Teknisi. Siapa lagi yang mau jawab yang ketiga? Benar ya kata Nawal ya. Tenaga kerja terlatih itu dia biasanya mengandalkan pengalaman atau keterampilannya. Jadi pendidikannya itu nggak harus tinggi, tetapi dia harus mempunyai keahlian. Nah, itu contohnya kayak supir, montir, teknisi, dan lain-lain. Desainer juga bisa tuh tenaga kerja terlatih. Selanjutnya tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Siapa yang mau jawab? Ya, Bu. Bu. Siapa tuh? Ya, Bu. Latifah. Ya, Latifah. Tenaga kerja yang tidak mendapatkan pendidikan dan tidak mendapat pelatihan. Tidak mendapatkan pendidikan dan tidak mendapatkan Pelatihan. Nah, pelatihan contohnya? Petugas oren. Petugas oren atau petugas kebersihan. Terus apa lagi? Tukang parkir. Iya, bisa juga tukang parkir. Terus kuli bangunan itu juga bisa. Terus sama apa lagi nih? Seperti kayak buruh tani juga bisa. Buruh tani.
Nah, ini ya contohnya tadi udah dijelaskan. Kalau bidang tertentu dengan keahlian itu berarti terdidik. Kalau memperoleh keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman itu terlatih. Kalau misalnya tidak terdidik dan tidak terlatih berarti tidak melalui pendidikan dan latihan. Paham sampai sini? Lanjut ya. Nah, ini contohnya. Yang ketiga itu faktor produksi kewirausahaan. Siapa yang mau jelaskan tentang faktor kewirausahaan? Ada yang bisa menjelaskan? Ini tadi yang jawab Ahru, Selvina, Banyu, Jika, Nawa, Latifah. Siapa lagi yang mau dapat poin? Ya, siapa lagi yang mau jelaskan tentang faktor kewirausahaan? Ada yang mau jawab? Dava? Jawab Dava? Belum nih. Dava dari tadi belum jawab. Nggak ada, Bu. Arik. Ada nggak Arik? Viryu. Marsha. Ya, Bu. Nah, ya udah coba Viryu mau jelaskan nggak tentang faktor kewirausahaan? Faktor kewirausahaan itu merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasi, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Kalau misalnya dia mempunyai skill atau kewirausahaan, dibalasnya pakai apa imbalan jasanya dari perusahaan? Profit ya, atau Profit? laba. Iya, atau keuntungan atau laba. Ya, jadi di sini kewirausahaan adalah suatu kemampuan mengatur, mengorganisasi, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Balas jasanya itu berupa keuntungan. Ini tipe. Atau profit atau laba. Nah, selanjutnya yang kedua, pelaku ekonomi kedua halaman 153. Rumah tangga produsen atau perusahaan atau kita sebut dengan RTP. Nah, RTP adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang. Tujuannya itu untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat untuk meraih laba atau keuntungan. Contoh RTP, contoh mudahnya nih seperti swalayan. Nah, swalayan itu juga termasuk contoh dari RTP. Dia kan menghasilkan suatu barang dan barangnya tuh kebutuhan masyarakat dan untuk pastinya untuk meraih keuntungan. Tujuannya itu memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perannya ada 4. Ada di halaman 154. Iya, 154, 152 tuh. 153. Yang pertama sebagai penyedia atau penghasil barang dan jasa atau produsen. Kedua sebagai pengguna faktor produksi berarti konsumen dan sebagai agen pembangunan. Nah, di sini ada halaman 154. Berdasarkan lapangan usahanya, perusahaan itu dibedakan menjadi 3. Pertama, industri primer, kedua, industri sekunder, dan industri tersier. Nah, kalau ini kalian udah paham pasti ya, kalau primer itu dari faktor alam. Kalau sekunder, dia mengubah barang setengah jadi menjadi barang siap pakai. Dan industri tersier, yaitu seperti perusahaan yang menyediakan pengangkutan transportasi. Dia biasanya berarti lebih ke penyedia jasa atau pengangkutan gitu kan ya. Jadi kalau premier itu alam, sekunder itu mengubah barang setengah jadi menjadi jadi, dan tersier untuk menyediakan pengangkutan, bisa memberi pinjaman atau menyewakan suatu barang. Udah paham sampai sini? Sebelum kita bahas diagramnya nih. Paham? Paham, Bu. Insya Allah. Nah, selanjutnya ada nih. Kalian ini di buku nggak ada ya. Jadi di sini Ibu tambahkan karena di buku itu langsung semuanya. Kalian bisa lihat halaman 161. Di buku itu udah keseluruhan. Nah, tapi ini untuk Ibu permudah kalian di sini Ibu jadikan 2 dulu nih antara hubungan antara RTK dengan RTP. Nah, di sini kalian perhatikan. Kan di sini RTK nih. Ini RTK, rumah tangga keluarga, ini RTP.
Nah, bagian atasnya nih, bagian atas kalau misalnya barang dan jasa, intinya nih, barang dan jasa. Kalau misalnya di barang dan jasa disebut dengan pasar output. Ini nanti kalau misalnya waktunya habis, kalian bisa join lagi ya. Ini sudah ada peringatan soalnya. Jadi kalau misalnya, ingat lagi nih ya, kalau misalnya atasnya enggak harus di atas atau di bawah ya. Ingatnya gini aja, kalau misalnya barang dan jasa, dia itu pasarnya disebutnya dengan pasar output atau produk atau barang. Kalau misalnya ada tentang produksi, ini disebutnya dengan pasar faktor produksi. Nah ini enggak selamanya di sini RTK, di sini RTP. Ini bisa aja berubah, di sini RTP, di sini RTK, di sini RTP. Atau juga ini yang tadinya di atas pasar outputnya bisa juga di bawah. Jadi enggak selamanya gambarnya seperti ini. Yang kalian mesti pahami itu tanda panahnya antara RTP ke RTK-nya. Nih, sebelum Ibu bahas lebih lanjut, ini paham nih tentang pasar output dan pasar faktor produksi? Paham gak nih? Kalau barang dan jasa, ingat aja barang dan jasa berarti pasar output atau barang. Kalau faktor produksi, dia berarti masuknya ke pasar faktor produksi. Paham nih sebelum kita lanjut? Paham? Paham. Insya Allah. Iya, nih kecepatan kan nih ngejelasinnya? Kalau yang ini. Soalnya ini nanti akan melebar ke kayak seperti halaman 161. Normal aja normal. Ya. Lanjutnya nih ya, kita lanjutkan. Nah, di sini. Nah, untuk mempermudahnya, di sini Ibu ada kasih tanda bacanya buat agar kalian lebih pahamnya nih. Nah, di sini. Nah, kita lihat bagian atasnya dulu. Panah atas, maksudnya yang di sini ya, yang bagian atasnya nih. Dari RTP. RTP, berarti ini kan RTP ke RTK. Dari sini ke sini. Nah, artinya RTP itu memberikan atau menjual barang atau jasa ke konsumen. Contohnya seperti swalayan. Swalayan kan menjual barang kebutuhan nih ke konsumen. Berarti dari swalayan ke rumah tangga konsumen atau keluarga. Nih. Jadi misalnya Dava disuruh belanja oleh ibunya, berarti kan Dava di situ statusnya sebagai RTK. Nah, dia belanjanya kemana tuh? Ke Indomaret misalnya. Nah, berarti Indomaret itu menjual barang atau jasa barangnya nih, menjual barang yang diinginkan, kebutuhan sehari-harinya. Nah, si Davanya itu berarti membalas nih. Balasnya dengan apa? Membayarnya. Nah, membayarnya dengan tuh, memberikan sejumlah uang atau pendapatannya kepada RTP. Nah, jadinya paham nggak nih? Jadi Dava ini belanja kan ke swalayan. Nah, swalayan itu dia itu menjual barang, ya kan? Nah, Davanya berarti kan Dava udah dapet nih apa yang dia inginkan. Nah, berarti Davanya itu berarti balasnya dengan membayar berupa rupiah untuk belanja barang dan jasa. Paham gak nih bagian atasnya? Tanda panahnya jangan sampai ini keliru. Dari RTP berarti kan dia menjual barang. Nah, ke RTK. Nah, RTK-nya membalas dengan uang. Kayak gitu. Bawahnya, kalau bawah itu faktor produksi. Maksudnya seperti keahlian, tadi tuh karyawan misalnya. Karyawan bekerja. Berarti kan rumah tangga keluarga misalnya punya modal. Contohnya karyawan dulu deh nih. Misalnya Bu Yuni nih. Bu Yuni kan karyawan atau guru. Nah, guru itu anggapnya ini Bu Yuni di sini Alfalah kan. Nah, Bu Yuni kan maksudnya di sini profesinya sebagai guru. Artinya Bu Yuni itu menyalurkan ilmunya melalui MTS Alfalah. Nah, MTS Alfalah sendiri nanti dengan sudah Ibu bekerja di sana akan menghasilkan gaji. Jadinya MTS Alfalahnya membayar gaji ke Bu Yuni. Jatuhnya kayak gitu. Atau misalnya
kontrakan. Kontrakan, jangan kontrakan deh. Iya. Misalnya apartemen atau gimana. Dia itu kan dia punya konsumennya ini nih, konsumennya punya tanah. Ya kan? Punya tanah ke perusahaan. Perusahaan ini butuh tanah untuk melakukan kegiatannya. Misalnya kan banyak tuh kayak di Indomaret kan mereka juga nggak punya tanah sebenarnya. Tapi dia menyewa sama orang yang dekat daerah situ. Ya kan? Berarti kan misalnya nih Indomaret ini rumah tangga keluarga ini punya tanah. Nah, dia menjual tanahnya itu atau menyewakan tanahnya itu ke rumah tangga produsen atau ke perusahaan atau ke Indomaretnya. Nah, Indomaretnya akhirnya membayar uang sewanya ke rumah tangga keluarga. Paham nggak nih? Kira-kira sampai sini. Paham atau masih bingung? Paham, Bu. Nah, jadi di sini antara ini kita bahas tentang hubungan dua pelaku konsumen. Jadi antara RTK dengan RTP. Nah, contoh gampangnya seperti itu tadi. Belanja. Kalau belanja berarti Indomaret punya barang kebutuhannya. Nah, yang RTK ini berarti membayar dengan uang. Ya kan? Kalau misalnya faktor produksi itu berupa keahlian, tanah, ataupun apalagi tadi kemampuan. Nah, dia itu kerja seperti contohnya itu seperti karyawan. Karyawan kerja ke perusahaan. Dia mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan ilmunya, mengeluarkan keahliannya. Nah, perusahaannya itu akhirnya membayar gaji ke RTK tersebut atau ke karyawan tersebut, kayak gitu. Nah, ini RTK penyedia faktor produksi yang atas nih. Dari sini RTK penyedia faktor produksi. Kayak tadi seperti keahlian atau penyedia lahan. Nah, sedangkan RTP-nya memberi imbalan atas faktor produksi yang diberikan RTK, baik itu berupa gaji, uang sewa, bunga, atau laba. Nah, paham? Bisa lanjut ke selanjutnya? Atau masih ada yang kurang paham? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Coba satu orang. Muter-muter, Bu. Ya, coba satu orang ngejelasin yang atas. Bagian atas. Ya. Yang sudah menjawab tadi, yang sudah jawab boleh lagi. Ayo. Ada yang satu. Bagian atas yang mananya, Bu? Yang atas nih. Barang dan jasa. Yang mana? Barang dan jasa, pasar output. Ya, siapa yang mau menjelaskan ulang? Yang rumah tangga ke ini, ke Dua-duanya. RTP. Dua-duanya. Oh. Siapa Misalnya yang tadi misalnya tadi yang ke Indomaret gitu, Bu. Iya. Nah, bentar, Bu. Nama Coba. siapa ya? Misalnya nih. Siapa yang mau jelaskan? Saya Dava. membeli ke warung, membeli barang ke warung. Nah, berarti Davanya Dava statusnya apa? Pembeli. Ya, itu apa? RTK atau RTP? RTK. Ya, terus? Terus RTK itu membayar ke RTP. Terus apa lagi ya? Terus habis itu ini kan ya, Bu, faktor produksi kan? Nih, iya benar. Tapi RTP-nya itu apa? Dia penyedia apa? Penyedia barang. Ya, sedangkan kalau misalnya Dava sudah mendapatkan barang yang diinginkannya, berarti tugasnya biasanya berupa membayar. Ya, pakai uang. benar, Dava. Selanjutnya siapa yang mau bahas bagian bawahnya? Yang sudah jawab boleh jawab lagi. Ya, yang bawah. Pasar faktor produksi. Siapa yang mau jawab lagi? Jangan ditunjuk biar rata. Ayo, siapa? Keisha, mau jelasin nggak Keisha? Ayo Keisha. Siti Maulidia. Ya, Ibu lihat-lihat aja nih di sini. Ayo Siti Maulidia mau jelaskan nggak? Siti Maulidia. Ayo, siapa lagi yang mau jelaskan?
Nawal, coba Nawal lagi deh, Nawal. Atau Cika. Saya deh, Bu. Nah, ya, jadi tadi di sini udah jelas antara RTK dengan RTP. Antara dua. Nah, selanjutnya. Sebentar. Nah, ini jadinya nggak hanya gambarnya nggak hanya sekedar ini aja. Jadi bisa diganti-ganti seperti yang Ibu katakan sebelumnya. Sambil nunggunya bentar. Nah, ini contohnya. Tadinya kan di atasnya itu tadi apa kalau di atas? Kalau di atasnya itu berupa barang dan jasa kan? Yang tadi yang Ibu contohkan. Tapi di sini faktor produksi. Kalau misalnya ini faktor produksi, berarti pasarnya pasar apa? Pasar faktor produksi. Nah, kalau ini barang dan jasa, berarti tadi pasar output atau barang. Jadi nggak selamanya yang di atas itu pasar output atau nggak selamanya yang di bawah itu pasar apa tuh tadi? Pasar faktor produksi. Jadi kalian lihat intinya ini aja, kalau misalnya barang dan jasa berarti pasar output. Kalau pasar faktor produksi berarti bacaannya faktor produksi. Nah, kalian nanti pahami tanda panahnya. Jadi nggak selamanya yang di atas itu RTP, yang di atas itu pasar output, yang di bawah itu pasar faktor produksi. Atau yang di samping ini. Di samping ini nggak selamanya rumah tangga konsumen. Atau di sini produsen, ini bisa aja terbalik. Nah, seperti contoh yang di bawah nih, ada lagi. Nah, ini contohnya. Di sini malah yang samping ini rumah tangga produksi. Kalau tadi kan rumah tangga konsumsi kan, konsumen. Nah, di sini RTK. Nah, sebelumnya kan RTP. Itu bisa saja terbalik-terbalik. Nah, itu sesuai kalian pahami tanda panahnya. Intinya tanda panahnya yang kalian harus pahami. Dan tadi pasar barang dan jasa atau pasar faktor produksi. Nah, kayak gitu, paham ya? Jadi berubah-berubah. Nanti ini pasti ulangan. Kalau misalnya ulangan keluar, PTS keluar. Nanti Ibu misalnya di sini contohnya jadi yang ada kata-katanya itu nanti Ibu kasih nomor. Nah, nanti kalian bahas itu apa. Kan PG ya, nanti kan paling kalian bisa tahulah itu bentuknya seperti apa. Misalnya faktor produksi atau barang dan jasa, rupiah untuk belanja faktor produksi atau gaji. Nah, nanti ini dikosongkan nih bagian-bagian kotak di sini. Tapi RTK dan RTP-nya nanti diberitahu kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang rumah tangga negara atau pemerintah. Ada di halaman 155. Nah, selanjutnya cepet ya. Rumah tangga pemerintah adalah rumah tangga yang memiliki wewenang atau tugas mengendalikan perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dari suatu negara. Perannya ada 4. Di situ kan ada 3 ya. Ditambahkan untuk memungut pajak. Pertama sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Yang kedua sebagai produsen. Yang ketiga sebagai konsumen dan sebagai pemungut pajak. Nah, pemerintah sebagai regulator atau pengatur perekonomian. Nah, ini berdasarkan pembukaan undang-undang yang dulu kalian sudah hafal kelas 7. Bahwa suatu negara itu meliputi tujuan-tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umumnya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ingat tuh, jadi pemerintah dalam perekonomian, ini tugas pemerintah nih dalam perekonomian suatu negara, dia itu tugasnya itu untuk mencapai tujuan cita-cita untuk kemaslahatan rakyatnya. Nah, itu ada di pasal pembukaan undang-undang alinea keempat. Tujuan perekonomian suatu negara itu halaman 156 bagian yang bawah. Paling bawah tuh. Ditandain. Yang pertama itu mengendalikan agar tingkat pengangguran serendah mungkin. Jadi penganggurannya itu di Indonesia jangan sampai benar-benar makin banyak dibanding yang bekerjanya. Nah, ini suatu negara ya ini sifatnya umum.
Yang kedua, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Jadi SDM-nya berkualitas, nggak hanya banyak tapi nggak berkualitas. Ya. Ketiga, meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan nasional. Artinya pendapatan nasionalnya itu tinggi. Nah, berawal pendapatan nasional itu tinggi kan berawal dari pendapatan per kapitanya tinggi. Menekan laju pertumbuhan penduduk, mengendalikan tingkat harga, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Nah, ada di halaman 157. Kalau misalnya sebagai konsumen, kalian baca aja tuh ya, membayar gaji, menggunakan tenaga ahli, menggunakan kertas, menggunakan energi listrik, itu pemerintah sebagai konsumen. Nah, ketiganya pemerintah sebagai produsen. Nah, pemerintah sebagai produsen itu dia diwakili atau melalui BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jadi perusahaan itu sebagai produsen itu melalui BUMN. Nah, BUMN suatu negara itu dibagi menjadi dua. Negara Indonesia maksudnya ya. Ada PERUM atau perusahaan umum dan perusahaan perseroan dan perusahaan terbuka. Ada di halaman 158. PERUM, ada PERUM Bulog atau Badan Usaha Logistik, PERUM Damri, Peruri, Perhutani, Perumnas. Kalian bisa baca sendiri di halaman 158. Kalau perusahaan terbuka, PT KAI, PLN, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia, dan PT Garuda Indonesia. Nah, lanjut ke rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, rumah tangga masyarakat luar negeri, artinya rumah tangga perekonomian antar negara atau internasional. Rumah tangga ini meliputi dua kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Ekspor yaitu kegiatan. Ingat nih, kalau ekspor itu kegiatan barang dan jasa, menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau misalnya dari luar negeri ke dalam negeri itu impor. Contohnya misalnya nih, kita contohnya di Shopee deh. Shopee itu kan udah banyak ya, nggak hanya produk-produk dalam negeri atau luar negeri yang dijual di Shopee. Kalau misalnya kita belanja dari luar negeri, berarti itu kegiatan impor karena kita membeli barang dan jasa dari luar negeri. Nah, kalau misalnya ekspor itu biasanya negara-negara luar negeri itu butuh biasanya tuh seperti sumber daya alam dari Indonesia, seperti kayak buah-buahan juga bisa tuh hasil pertanian dari Indonesia, itu namanya kegiatan ekspor. Nah, perannya itu sebagai investor, produsen, dan konsumen. Nah, sebagai investor kita sudah tahu nih, banyak nih investor-investor yang ingin menanam modal atau sahamnya ke Indonesia. Apalagi yang kemarin tuh ada RUU Cipta Kerja, di mana pegawai Indonesia itu dianggap murah banget, nggak ada pensiunan, nggak ada tunjangan kinerja. Nah, itu menjadikan investor itu ingin memodalkan atau mengirim modalnya itu ke Indonesia. Nah, sebagai produsen, kalau sebagai produsen kalian bisa lihat halaman 159 seperti negara Jepang. Negara Jepang mengekspor sepeda motor. Nah, berarti kan Indonesia itu menggunakan motor dari negara Jepang, ya kan? Terus negara Jepang memberikan pinjaman kepada negara yang membutuhkan. Negara Jepang mengirimkan tenaga ahli ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, itu sebagai produsen. Kalau sebagai konsumen, contohnya warga negara Jepang membutuhkan barang berupa kopi. Nah, itu tadi dibilang dari Indonesia ke luar negeri. Nah, itu seperti kopi, butuh kopi atau butuh sumber daya alam lainnya. Terus warga negara Prancis berlibur ke Pulau Bali. Terus negara Afrika membutuhkan tenaga ahli yang didatangkan dari negara lain. Berarti kayak seperti TKI Indonesia, itu juga termasuk masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Nah, kalian bisa lihat halaman 161. Kalau tadi hanya dua hubungan antara RTP dengan RTK. Sekarang di sini ada masyarakat luar negeri, ada perusahaan. Nah, sebentar nih. Berarti kan di sini ini RTP ya, ini RTP, ini RTK. Nah, ini kalau arus faktor produksi, berarti yang tadi tuh yang sudah dijelaskan, yang ada di bagian
bawah. Ya, ada di bagian bawah. Kalau misalnya barang dan arus pendapatan yang tadi kita sudah contohkan itu ada di bagian atas. Nah, ini kalau ini jadi jatuhnya ini harusnya ada 2 tanda panah ya. Nah, kalian kalau misalnya pahamin antara perusahaan, antara RTP dengan RTK tadi pakai yang 2 aja. Lebih mudah. Nah, ini lebih ke negara atau masyarakat luarnya. Nah, perusahaan pasti ke negara bayar pajak dong, pajak bumi dan bangunan, ya kan? Terus kalau misalnya RTK juga membayar pajak ke negara. Nah, tetapi nggak semuanya RTK itu membayar pajak ke negara. Nah, itu kan seperti kayak biaya progresif. Nah, semakin kayak seseorang pasti pajaknya semakin tinggi. Misalnya motor. Kalau misalnya motor dalam satu keluarga itu ada 2 atau 3, itu lebih dikenakan biaya progresif. Nah, kalau misalnya orang yang bahkan kurang ada, itu tidak dikenakan pajak, bahkan di pemerintah sendiri itu memberikan subsidi ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, perusahaan juga kayak gitu ya. Perusahaan ke negara itu membayar pajak, sedangkan negaranya memberi layanan atau seperti sarana dan prasarana jatuhnya kayak gitu. Nah, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri. Nah, itu ada kegiatan impor. Kalau misalnya dia ke dalam, berarti dari perusahaan dari sini nih. Kalau misalnya ingat aja, kalau misalnya kegiatan ekspor berarti dari dalam keluar. Kalau misalnya dari luar ke dalam itu kegiatan impor. Nah, terus masyarakat luar negeri ke negara Indonesia pasti kan menghasilkan devisa kan. Kalau misalnya negara Indonesia ke luar negeri itu mengeluarkan devisa. Paham gak nih kira-kira sampai sini ya? Jangan sampai tentukan nih, berarti kan RTK ke negara berarti bayar pajak. Gak mungkin dong malah layanan, jadi jangan sampai salah nih tandanya. Kalau misalnya RTK ke negara itu pasti pajak, bukan layanan. Nah, negara ke RTK itu layanan. Perusahaan ke negara itu pajak. Nah, negara ke perusahaan itu berupa layanan. Masyarakat luar negeri ke perusahaan itu kegiatan impor biasanya. Perusahaan-perusahaan itu membutuhkan barang-barang yang dari luar negeri. Nah, sedangkan perusahaan dari perusahaan ke masyarakat luar negeri itu kegiatan impor. Nah, paham sampai sini? Nah, kalau misalnya antara RTK dengan RTP, itu bacaannya arus faktor produksi dan arus pengeluaran. Kalian bisa lihat keterangan di bagian A di halaman 161. Arus faktor produksi dan arus pengeluaran. Nah, kalau misalnya bagian yang bawahnya ini nih, arus barang dan arus pendapatan, itu yang tadi tentang pasar output. Nah, paham nggak sampai sini kira-kira? Atau masih ada yang kurang jelas? Yang devisa gimana Bu, yang devisa? Devisa. Nih, kita misalnya orang luar Indonesia ke luar negeri kan pasti dia kan mengeluarkan devisa kan? Sedangkan kalau turis-turis itu, turis-turis misalnya ingin berlibur ke negara, nah itu pasti menghasilkan devisa masuk ke Indonesia, kayak gitu. Apa kurang ngerti? Apa gimana nih? Pasti kan kalau misalnya orang luar negeri ke Indonesia pasti ada devisa Indonesia masuk. Devisa itu semacam kerjasama antara dalam negeri dengan luar negeri, atau uangnya yang masuk itu uang luar negeri, kayak gitu. Paham gak nih kira-kira? Intinya kalau devisa itu antara pendapatan dan pengeluaran. Kalau misalnya dari negara keluar berarti dia pengeluaran devisa. Kalau dari masyarakat luar ke negara itu artinya pendapatan devisa kayak gitu. Kan kalau misalnya kita keluar berarti kita bayar devisa ke ke luar negeri. Kalau misalnya kita ke dalam berarti kita mendapatkan devisa dari orang luar negeri tersebut. Kayak gitu. Paham? Paham. Oke. Ini ada yang bisa menyimpulkan? Coba kita lihat. Udah habis materinya. Pokoknya kita bahas materi hari ini tentang pelaku ekonomi. Ada yang mau rangkum dari apa yang kita sudah pelajari? Ibu stop share ya.
Nah, coba ada yang mau merangkum dari semua yang dipelajari? Dapat poin lagi. Jadi Selvina udah jawab 2 kali, Selvina. Ayo, siapa yang belum nih? Alfi. Tuh, Alfi udah megang buku tuh, Alfi. Ayo, Alfi. Langsung ditutup, Alfi. Dava. Siapa tuh Kaila? Kaila kita. Keisha. Ayo dong. Adinda. Yang belum nih. Rehana. Tias. Oh, ini main ditutup nih. Citra. Arik. Arik KTP jawab, Bu. Ayo. Lalu Meli. enggak, Bu. Coba Meli. Cika, ayo Cika jelasin rangkum Cika. Ayo Cika. Ahru. Saya dari tadi ngeliat doang, Bu. Iya, siapa yang mau bisa jelasin? Ayo, mau Lydia dong. Yang belum terutama. Ayo yang belum jawab. Keisha. Keisha. Arik, Bu, Arik. Masa malu sih orang virtual juga. Lu aja dah. Arik. Ayo jangan nunjuk, coba. Halo. Bilkis. Muka serius amat kayak UN. Ija. Ayo. Siapa nih? Cika, mana Cika? Wawi, Bu. Selvina udah 2 kali, Selvina mau rangkum lagi, Selvina. Aida nih, ayo Aida. Ayo. Ayo cewek 1, cowok 1. Siva Zahra, Fauzi, Isna, Citra, Latifah mana Latifah? Carla, coba Carla. Ya, ini mah. Ayo siapa lagi yang mau dijelasin? Banyu, rangkum Banyu. Banyu. Jangan Bu. Tidak bisa Bu. Cara Banyu berubah, Nyu. Coba Nawal, rangkum Nawal. Temennya gak ada yang mau Nawal. Rangkum dari awal sampai akhir Nawal. Inti-intinya aja. Ayo Wal. Nawal, dengar gak nih? Nawal denger gak? Nah, oke. Tidur kali Bu, Nawalnya Bu. Nah, gak denger apa denger nih Nawal? Wal. Keisha gak mau nih, Keisha lihat-lihat doang nih Keisha. Ya udah intinya nih Selvina, ayo coba rangkum Selvina lagi. Ya Selvina, yang lain pada malu nih Selvina. Aduh. Rangkum. Gimana? Ya apa aja, tadi kita bahas tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada 4. Apa aja? Dari pelaku ekonominya apa gimana? Ya apa aja, pokoknya dari yang kita pelajarin hari ini. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, distribusi itu kegiatan menghasilkan barang. Kalau orang yang menghasilkan produksi itu disebut produsen. Kalau distribusi, kegiatan menyalurkan barang. Kalau orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Kalau konsumsi, kegiatan menghabiskan barang. Kalau orang yang mengkonsumsi barang itu disebut konsumen. Nah, kalau pelaku ekonomi itu ada 4, ada RTK atau rumah tangga konsumsi, RTP rumah tangga produksi atau perusahaan, ada rumah tangga pemerintah, dan
rumah tangga masyarakat luar negeri. Terus? Udah itu doang. Kalau penyedia berupa lahan, tenaga kerja itu RTK, RTP, masyarakat luar negeri atau perusahaan? Pemerintah. Penyedia lahan, tenaga kerja kalian. Ya, RTK. Kalau misalnya, udah kita bahas sama-sama ya. Jadi benar kata Selvina. Jadi kegiatan distribusi itu ada kegiatan ekonomi ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan pelakunya itu ada 4, RTK atau rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau perusahaan atau produsen, terus ada apalagi tadi masyarakat luar negeri, dan ada satu lagi apa tadi? Satu lagi pemerintah. Nah, hubungan antara keempatnya itu saling bergantungan. Contohnya kayak RTP dengan RTK itu saling bergantungan. Kalau misalnya RTK dengan RTP itu ada pasar output atau barang dan ada pasar faktor produksi. Nah, kalau misalnya negara ke pemerintah, negara atau pemerintah ke produsen atau ke konsumen itu ada pajak dan ada layanan atau subsidi. Nah, seperti itu. Terus juga dari negara ke masyarakat luar negeri itu ada devisa atau ada kegiatan impor dan ekspor juga. Kalau kegiatan impor berarti dari luar ke dalam, ekspor dari dalam ke luar. Nah, kalau negara ke RTP atau RTK itu berupa layanan. Kalau misalnya RTP RTK ke negara itu berupa pajak. Nah ini cukup sekian nih materi kali ini. Nanti Ibu kasih tugas sambil bermain game ya. Jadi ada 15 tugas, ada 15 soal. Itu berupa permainan word wall. Tahu nggak yang kayak games apa tuh yang kayak ada, ya pokoknya itulah nanti ya. Dikasih. Pac-Man, Bu. Pac-Man. Ya, Pac-Man, ya benar. Pac-Man, Bu. Ya, mainan Pac-Man. Nah, itu ada 15 soal. Kalau misalnya 15 soal itu, kalau misalnya untuk mencapai KKM itu kalian harus benar 11 nomor. Ya, harus benar 11 nomor. Jadi nyawanya itu 10 ya. Nyawanya 10, kalian harus benar 11 nomor. Dikasih datanya sampai jam 12 ya, malam. Bisa lah 15 soal doang. Ya, itu belum masuk yang itu kok, yang gambar-gambar RTP, RTK belum masuk. Itu baru materi-materi aja. Mungkin kalau misalnya Materi yang mana? Ya kayak pengertiannya, terus ini apa. Jadi yang diagram-diagram tanda panah belum masuk. Itu lebih nanti aja kalau misalnya mau dekat ulangan. Ya, dah. Terima kasih yang sudah ikut Zoom kali ini. Bagi yang belum ikut Zoom, kalian bisa menjelaskan ke teman-temannya. Nah, yang bisa ikut-ikut sini itu juga mendapatkan nilai ini. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, makasih. Arik, lihat ya Arik. Oke.